Shalom, selamat malam di sini ya, selamat sore di wilayah bagian barat. Puji Tuhan, semua aman sudah? Ya. Aksel, kapan kamu datang ke sini? Ibu apa? Kalau mungkin bisa lari lama. Oke, tema hari ini diambil dari bahasa Jawa dan banyak orang yang tanya apa itu? Ya, bahasa Jawa itu huruf A itu dibaca O. Jadi kalau di tema umum ditulis belaka suta itu bacanya bloko suto. Ini ada hubungan dengan apa yang kemarin kita pelajari, jebakan agama. Saudara, kita tahu bahwa Bapa kita di surga itu sangat membenci kemunafikan, kepura-puraan. Nah, ternyata satu-satunya tempat, satu-satunya tempat yang paling aman, nyaman untuk munafik itu di agama. Saya ulangi lagi ya. Nah, Tuhan kita itu muak sekali dengan kepura-puraan, dengan kemunafikan. Sangat tidak suka. Kita baca dalam 4 Injil, selalu Tuhan Yesus marah kepada tokoh-tokoh agama, kepada orang-orang yang sibuk dalam agama. Dia marah karena kemunafikan dia. Dan jelas, contoh saja ya kita baca dulu. Yohanes Lukas 15 aja ya, Lukas 15 aja. Hari kalau bicara tamat semua balas dia. Balas sekarang, balas sekarang. Tamat. Udah? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Terjemahan yang lain, lihat. Pada suatu hari para penagih pajak dan banyak orang lain yang juga dikenal sebagai orang berdosa berdatangan kepada Yesus untuk mendengarkan pengajarannya. Yang lain lagi semuanya apa ini? TSI. Ini BIS. Pada suatu hari banyak penagih pajak dan orang-orang yang dianggap tidak baik oleh masyarakat datang mendengar Yesus. Karena ini fakta yang luar biasa. Apa yang luar biasa? 2 kelompok orang ini yang disebut oleh Lukas adalah orang-orang yang pasti dilarang ikut ibadah. Bahkan istilah yang saya pakai seperti di banyak agama ada polisi-polisi orang yang tugasnya ngecek siapa yang datang. Nah, kalau ada 2 kelompok ini baru mau masuk ke halaman bait suci langsung diusir. Tapi anehnya mereka tidak pernah segan, tidak pernah risih, tidak pernah takut datang kepada Tuhan Yesus. Itu perbandingan yang luar biasa. Maka itu sampai hari ini dalam dunia agama orang pasti punya hukum undang-undang yang tertulis di hati semua orang bahwa yang boleh masuk ibadah adalah orang benar, orang suci, orang baik. Yang tidak benar tidak boleh masuk. Nah, saudara, tapi saudara kita yang tertolak di dalam lembaga keagamaan itu justru tidak segan datang kepada Tuhan Yesus. Ini luar biasa. Sehingga prinsip yang saya tunjukkan kepada saudara, ayat ini saya dapat dari Tuhan kira-kira tahun 80-an yang lalu. Inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab yang saya pakai untuk menghakimi diri saya sendiri. Kalau
dalam satu minggu tidak ada orang-orang maaf dalam tanda kutip makasih Pak ya, kalau dalam satu minggu dalam hidup saya tidak ada orang-orang berdosa yang mencari Tuhan lewat saya langsung akan hukum diri saya sendiri. Banyak kamu orang Farisi akhir saya. Nah, ini salah satu tanda apakah kita ini transparan atau tidak. Kedatangan orang-orang berdosa dan orang-orang yang dianggap jelek oleh masyarakat kepada saudara dan saya, mereka berani datang untuk mencari Tuhan Yesus, itu tanda bahwa kita sudah transparan. Blokosuro. Serius. Saudara, ini hal yang luar biasa. Maka itu cek diri saudara, dari 1 Januari yang lalu sampai tadi pagi 3 Februari 2026 ini, coba itu bukan apa-apa tapi harus kita sadar. Dari 1 Januari sampai 3 Februari ini masih mengikuti di rumah, ada berapa orang berdosa yang rindu Tuhan Yesus dan mereka datang melalui kita. Coba itu. Kalau selama sebulan 3 hari ini gak ada satupun, maka penyebabnya cuma ada 2. 1, kita munafik. 2, kita terlalu sibuk sehingga gak punya waktu untuk mereka datang kepada kita. Hari Senin yang lalu, seminggu kemarin, kami suami istri baru tiba dari ARP. Hari Kamis malam sebelum Senin yang lalu, jadi tanggal berapa saya nggak tahu, kami lagi diajak makan oleh saudara kita di ARP. Bagi akui, ya kami tidak boleh masuk karena belum ada. Nah, lagi mungkin itu tiba-tiba ada telepon. Saya tidak terlalu dekat dengan orang ini, tapi cukup tahu. Nah, dia ini seorang pemusik hebat, seorang pemimpin pujian yang luar biasa. Walaupun tidak banyak lagu-lagu rohani yang dia ubah, tapi cukup dikenal di gereja Indonesia. Nah, saya kenal dia itu kurang lebih 6-7 tahun yang lalu. Tiba-tiba lagi mau makan, dia telepon, saya ini perlu waktu 3 minggu untuk telepon Bapak. Kenapa? Ada sebuah rahasia yang tidak ada orang tahu, bahkan istri saya pun tidak. Ini kejadian 18 tahun yang lalu. Nah, saya tahu warga ini, dia juga menikah, anaknya 3, bahkan anak pertama itu baru masuk kuliah. Oh iya, ada apa? Terserah. Nanti Bapak akan bicara apa tentang saya, Bapak akan mengalami apa, terserah. Saya belum juga belum. Tapi ini serius. 3 minggu saya itu berjuang. Roh Kudus mengajar saya untuk cari seseorang yang saya bisa cerita, bisa ngaku. Saudara, ketika dia cerita saya syok. Sebelum saya menikah 3 kali pacaran dan 3-tiganya hamil dengan saya dan 3-tiganya dikuburkan. Ibu-ibu saya nggak cerita tentang dia, itu saja dengan dia. Tapi kalau perhatikan, kalau saudara dan saya mempunyai konsep keterbukaan dengan Tuhan,
hidup kita tidak ada yang kita tutup-tutupi sehingga orang bisa melihat tembus pandang di hidup kita. Saudara percayalah, kita baca dulu Yohanes 20 ayat 23. Percayalah, semua kita yang mengaku murid-murid Yesus, kalau kita hidup dalam keterbukaan, transparan, kejujuran, ketulusan, logos ini, ada sebuah aura, ada sebuah kekuatan yang orang berdosa pun akan bisa merasakan aura atau kekuatan apa yang tarik ini. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Kemarin kan kita bahas ini di sesi jebakan agama. Tuhan Yesus itu paling dibenci oleh orang Farisi kalau dia mengampuni dosa orang. Betul ya? Berkali-kali dalam Alkitab menemukan kita temukan itu. Sampai suatu hari saya beli Tuhan, seperti istilah Jawa itu, boknya kalau mengampuni dosa orang jangan ada mereka gitu. Karena ribut secara mereka, betul nggak? Dia terus nah, karena mereka ngikutin terus, nggak salah sendiri. Sudah ini polisi penting. Ternyata saudara dan saya dengar baik-baik, yang hidup dipenuhi Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus, maka ada sebuah aura, ada sebuah magnet. Orang-orang berdosa walaupun tidak kenal kita berani datang kepada kita untuk menceritakan tentang dosa. Saya menemukan di Alkitab inilah satu-satunya tanda yang luar biasa yang Tuhan berikan. Saudara lihat, ada beda jikalau kamu mengampuni dosa orang dengan jikalau kamu mengampuni orang berdosa. Saya juga heran, Roh Kudus bisa begitu teliti menunjukkan apa bedanya kalau mengampuni orang berdosa, ya memang orang itu bersalah kepada kita. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Tapi kalau mengampuni dosa orang, kita nggak kenal orang itu. Jadi orang itu tidak ada sangkut paut dengan kita. Tapi berani datang untuk menceritakan dosa. Kembali kepada saudara. Sampai jadi 18 tahun ini kamu tertekan, kamu bersandiwara. Nanti saya kembali. Ya, akhirnya saya doa di pinggir jalan. Karena restorannya itu pas, nggak ada halamannya. Kami punya bukan di trotoar, pas di depan restoran itu. Saya doakan, puji Tuhan yang besar. Saudara, pernah dengar nggak saya berkata? Dalam psikologi ada sebuah istilah, dan saya percaya ini. Manusia ini makhluk penghasil sampah. Beda dengan hewan. Hewan itu hampir nggak pernah menghasil sampah, 1-2 kali. Nah, karena kita ini penghasil sampah, tahu ya istilah sampah, semua masalah tekanan hidup, masalah apa saja, sehingga yang namanya manusia itu perlu tempat sampah untuk mengeluarkan ini. Saya awal-awal belajar tahun 81, 83 waktu lama di Jerman. Di Jerman negara itu, ya, di negara barat itu kalau anak-anak seumur 18 tahun itu berhak keluar mandiri, bahkan orang tua nggak boleh nyampuri, anak-anak itu pun nggak boleh dicampuri orang tua. Sehingga ketika mereka orang tua betul-betul tua, anak-anak jalan begini, maka pemerintah Jerman menyediakan rumah jompo. Itu dirawat dengan baik. Nah, yang saya belajar, ternyata hampir semua rumah jompo di Jerman itu sangat senang
kalau yang melayani itu mahasiswa Indonesia. Kenapa? Nah ini lucu, jadi mahasiswa Indonesia saya nanya itu, ini orang-orang itu cuma butuh didengarkan. Nah kok saya ini tanya, loh kamu kok betah 2 jam, 3 jam? Soalnya saya nggak ngerti dia ngomong apa. Saya tahu kan soalnya, ya kan bahasa Jerman. Tapi di situ saya belajar. Betul nggak? Dalam psikologi itu kan cuma butuh didengar aja. Oh iya, ya, iya. Orang sembuh. Betul ya? Maka itu ada teman curhat. Dan itu menyembuhkan orang. Nah, ini contoh. Ini luar biasa. Ya di Taiwan juga banyak kejadian, banyak tenaga kerja orang Indonesia. Enggak sedikit loh yang bosnya mereka dapat warisan. Karena di sana dia bisa dengerin, cuma itu saja. Oke ya, kita lanjut ke Yakobus 5:16. Lihat ini luar biasa. Yakobus 5:16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa. Ini masalah. Kepada sesama kita loh mengaku dosa, bukan kepada Tuhan. Setelah kita menemukan orang yang kita bisa cerita dan kita merasa aman, lalu ada perintah supaya saling mendoakan supaya kamu benar. Itu terjemahan yang betul. Nah kita ketika sudah benar, bukan karena baptis, bukan karena doa, tapi saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Maka doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Coba terjemahan lain ayat ini. Saudara, saya lupa tahun berapa menemukan ayat ini. Karena itu saya mendorong kalian semua untuk membuka hati kepada temanmu seiman. Membuka hati. Artinya transparan. Gak ada ditutup-tutupi, gak ada rahasia. Dan saling mengakui pelanggaran-pelanggaranmu terhadap dia, supaya kita bisa saling mendoakan. Dengan demikian kita akan diampuni dan disembuhkan. Doa orang benar karena sudah diampuni dan disembuhkan sangat berkuasa dan besar pengaruh. Ini belum konsultor, ini keterbukaan. Masih ingat prinsip ini yang saya bawa ke Nabi ini. Bahkan sejak saya belum menikah, saya sudah punya prinsip. 9 November 85 itu pertama kali saya keluar dari rumah orang tua saya dan kakak saya. Karena waktu itu ada satu keluarga di Surabaya memberi saya pinjaman rumah. Nah kalau masih ada ingat Jalan Musi 38. Di situ pertama kali video gabung. Baju juga Yongki. Nah itu rumah Belanda. Ada 2 kamar besar dan ada pavilion. Nah hal pertama yang saya pakai, saya undang anggota tim untuk tinggal sama-sama. Yang pertama saya pakai peraturan, pasti Yongki ingat, jujur nggak bisa lama ya. Tidak boleh ada yang punya kunci di rumah. Jadi ada almari, tidak boleh ada kunci. Saya nggak pakai satu kamar sendiri, tidak. Karena selama saya mengerti kebenaran keterbukaan. Maka di kamar 2 kamar itu saya tidak pakai tempat tidur, tapi saya buat tempat tidur yang panjang, lebar, berjejer, kira-kira berapa senti tingginya itu untuk pakai lemari laci di bawah.
Dan kamu tidurnya jejer, nggak ada rahasia. Keterbukaan semua. Saya nggak tahu awal-awal itu di tahun 85 saya sudah pakai prinsip keterbukaan. Saya ingin hidup itu nggak boleh ada rahasia biar orang tahu. Maka itu sejak awal ketika Tuhan mulai memakai saya untuk cari anak-anak rohani, saya selalu bilang kepada mereka, termasuk pada beberapa saudara, jangan kalian pernah menilai bahwa waktu lagi kok. Saya bilang ini tanggung jawab. Nilai bahwa sesuatu tidak pelayanan. Maka itu saya terbiasa ya tinggal dengan siapa saja, orang tak kenal sekalipun saya biasa. Bahkan dalam beberapa pelayanan, kalau ada yang undang saya, baik waktu itu belum menikah maupun saya sudah menikah, kalau saya diundang dan jenis juga bisa ikut dan tidak ada saudara yang ikut, maka saya akan tanya kepada yang undang. Nanti saya inapnya di hotel atau rumah jemaat. Kalau mereka bilang di rumah jemaat ya aman kok begitu. Kalau di hotel saya bilang kamar yang kalian sewa untuk berapa orang? Oh 3, oke. Tolong carikan 2 pemuda dari gereja bawah yang bisa menemani saya selama saya ada di hotel ini. Jawaban mereka sama. Loh, Bapak nggak kenal. Wajar bukan? Nah, saya sudah punya jawaban dan tidak apa-apa, yang penting orang. Loh, betul itu prinsip saya sampai hari ini saya pakai itu. Asal dia orang ini sudah. Saya nggak peduli latar belakangnya ini, tidak peduli. Nah, itu kesempatan saya pemulihan. Dan sungguh rata-rata orang-orang yang nggak pernah saya kenal, mereka pun nggak kenal saya, mereka pasti akan mengalami perubahan. Koper saya nggak pernah kunci. Tas saya juga yang tetap terbuka dan kasih saya tinggal dia kemarin. Saya nggak pernah pusing, bukan saya sembrono, tidak. Saya nggak mau cerita dengan barang apapun dalam hidup. Jadi begini. Dan bagi beberapa banyak gereja mereka heran dengan sikap saya. Ayo terbuka. Jadi Yakobus 5 ayat 16, tolong catat. Ternyata tidak semua masalah yang dihadapi manusia itu harus Tuhan yang menyelesaikan. Tidak. Menurut Yakobus 5:16 ini, ternyata ada beberapa masalah yang Tuhan serahkan kepada gereja untuk menyelesaikan. Itu bagaimana? Ini buktinya. Saudara, ayo kita jujur. Mana lebih mudah? Mengaku dosa kepada Tuhan atau kepada saudara seiman? Karena itu saya mendorong kalian semua untuk membuka hati kepada teman seimanmu dan saling mengakui pelanggaran-pelanggaranmu terhadapnya. Ayo, mana lebih mudah? Mengaku dosa ke Tuhan atau ke saudara? Tuhan. Iya, satu-satunya alasan kenapa kita lebih mudah mengaku dosa ke Tuhan, karena Tuhan gak bermulut ember kayak kita. Amin. Dan ini penting. Oh iya, Citor, Papa tuh dari kemarin, mana calonnya? Datang nggak? Citor, saya punya calon, jangan mau beli. Citor, mana? Di bawah nggak? Kita tutup wajah. Ada. Kamu janji Bapak mau kenali? Ada tidak? Hah? Tolong sampaikan di mana dulu. Kerja. Oh. Yang penting Citor punya calon. Oke, nah, sudah nggak coba cerita ngakui. Ternyata tidak cukup hanya mengaku dosa ke Tuhan. Harus ada saudara yang dipercaya. Maaf ya, saya cuma cerita aura ini yang terbeli. Sudah selesai doa. Giliran kami masuk ke restoran. Gimana? Tiba-tiba ada telepon dari Jayapura.
Nah, saya kenal ini keluarga hamba Tuhan. Suaminya meninggal kira-kira 4 bulan yang lalu. Nah, terus dia cerita, Pak Doni, saya 3 bulan gak bisa tidur. Saya bilang, jadi apa itu 3 bulan gak bisa tidur? Tapi saya tidak tahu permasalahannya. Terus dia cerita, saya ini berdosa. Maaf saudara, kalau saya ngomong kalimat ini jangan saudara mikir hal yang negatif. Tapi ini saya mau membuktikan. Nah, saya tidak tahu di antara semua saudara termasuk kita di sini maupun di TV online. Pokoknya kalau setiap kita mempunyai otoritas bisa mengampuni dosa orang, maka Tuhan akan mengeluarkan aura itu, ada magnet sehingga orang gak kenal pun gak takut datang kepada kita untuk ngaku dosa. Ini luar biasa. Nah, 3 bulan gak bisa tidur, saya tersiksa. Ada tujuan dari setan. Wah, kenapa? Dengan seharusnya suami saya gak meninggal. Kalau saya tidak pelit terhadap dia, ada apa ini? 3 bulan sebelum Bapak dipanggil Tuhan, dia itu sedang tambosan. Nah, ada uang, tapi ini anak kami itu perlu. Nah, padahal anak ini sudah bilang, biar makan ke Papa saja. Tapi saya mikir masa depan anak ini lebih penting. Padahal ketika saya nggak beli obat itu justru Bapak meninggal. Saya kata begini maksud saya. Maaf, aku selesai di Jayapura ada bantuan lain. Nanti nggak pertanyaan saya. Nah ini, ngapain dia malam-malam telepon ke saya? Padahal saya juga jarang ketemu. Dia cerita, saudara ini luar biasa. Hari Selasa, Kamis kemarin, ya kan? Ini Selasa. Saya berangkat dari Karangan menuju ke Jakarta, saya balik. Nah, ketika batik penuh lalu anak saya saudara ditarakan meninggalkan saya ke bisnis, ya. Nah, terus pas saya masuk, tiba-tiba ada seorang awak kabin itu yang memperhatikan saya. Saya merasa dia diperlu sesuatu. Ya udah, saya pikir nanti kalau sudah jalan terbang saya akan ngomong. Ya, ternyata awak kabin ini tugas di bagian ekonomi, sehingga tidak bisa melayani penumpang dan di bagian bisnis. Nah, saya juga nggak tahu siapa namanya. Gelisah hati saya, karena saya mau lebih perlu Tuhan. Saya mau tanya kepada awak kabin yang bertugas di bisnis, dan kita juga pasti nggak ditanya ada perlu apa. Kan kami ada di sini, kenapa Bapak harus cari yang di bagian ekonomi? Wah, serba salah. Puji Tuhan, perjalanan agak jauh, hampir 3 jam. Saya cuma berdoa, Bapak, kalau memang saya harus ketemu dia, ya jadi yang dia. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Setengah perjalanan, tiba-tiba dia seperti dipanggil, saya nggak tahu. Pokoknya dia masuk ke bisnis, terus ke ruang yang antara kokpit dengan ini. Dia. Saya tunggu dia lewat. Gak lama juga, nggak tahu urusan. Pas lewat, saya panggil. Tapi pas saya masuk, saudara kok memperhatikan saya, apa yang bisa saya bantu? Nah, kebetulan Roh Kudus memberitahu saya tentang sesuatu rahasia hidupnya.
Dari dia berdiri, terus saya sampaikan sesuatu itu. Biasa beramu apa? Habib kalau dia mau berempat dia harus jawab. Terus saya sampaikan rahasia itu. Dia kata, ya kalimat ini loh yang luar biasa. Tapi waktu Bapak masuk, tiba-tiba ada suatu daya tarik yang kuat. Saya harus ketemu Bapak untuk cerita masalah saya. Padahal saya nggak tahu. Saya bilang, saya ini pendeta. Oh pantas, katanya. Dia muslim, ya. Oh pantas. Karena dia kaget kok saya bisa tahu. Ini bisa kontak ini, tapi perjalanan ke sini dia masih kontak saya. Nah, maaf ya, kalau saya cerita ini saya jangan mikir yang macam-macam. Percayalah, Tuhan pun bisa memakai setiap kita dengan cara yang sama. Tapi masalahnya siap nggak semua kita jadi tempat sampah. Betul? Seperti berapa banyak yang tahu, ya belum tahu mereka. Saudara pernah perhatikan masalah kami suami istri itu 96 atau 97% itu pasti masalah orang lain yang kami ada. Benar atau tidak? Tanya memilu hampir kami nggak ada masalah apa. Kecil nggak biasa namanya manusia. Bayangkan sepanjang kami hidup yang kami urusi semua masalah orang lain ini mau berapa saja bisa telepon. Jadi yang maksudnya pada sampai hari ini saya punya kebiasaan sebelum saya tidur saya selalu tanya Bapak HP yang nomor berapa yang harus on. Pasti ada yang masih ingat misalnya apa yang tabungan. Ya sampai hari ini saya masih terus namanya apa salah sambung. Terus Romi, si Barani, ya. Nah, maaf saya nggak tahu mau lulus ingat ya. Itu hari Senin sama jam 3 subuh. Sesudah lelah, HP ini bunyi, terus dibawa ke HP ini bunyi. Ternyata Romi si Barani. Begitu saya telepon, kalimat yang pertama, maaf Pak, saya nggak kenal Bapak, Bapak nggak kenal saya. Nah, ngapain itu? Lu serius? Makanya gue cerita. Saya lagi terjepit, saya mau cerita, beban saya itu berat. Dan terus kamu dapat nomor telepon Bapak dari mana? Saya itu baru jual HP, ya mereka berpikir kakak beradik, yakin piatu. Nah, jual HP-nya dijual karena biaya salah satu adiknya. Akhirnya saya beli HP second, Pak. Lalu rupanya HP second HP-nya pendeta. Maksudku, karena kontak yang saya dapat dihapus adalah pendeta. Nah, terus kenapa kamu bisa hubungi Bapak? Nah, saya itu dari kecil dulu idola seorang tokoh saya itu Daniel. Nah, saya cari semua yang nama Daniel. Saya SMS 10 pendeta, WA 10. Terus ada yang balas, nggak ada, cuma Pak. Bersyukur kepada itu, masih ada usaha. Nah, ternyata dia lagi putus asa. Ada masalah berat dalam hidup. Hari Rabu saya langsung terbang ke Medan untuk menemui. Sampai balik lagi ke Nabi. Minggu kemarin saya ketemu mereka sekeluarga ada di ibadah di Sultan. Luar biasa Tuhan. Nah ini loh karena keterbukaan Tuhan bisa bekerja luar biasa. Kira-kira senang gak kalau hidup kita dipakai seperti ini? Walaupun enggak enak menjadi tempat sampah. Orang buang sampah-sampah itu di hidup kita. Tapi ini, maka itu walaupun nggak banyak tapi ada beberapa rekan pendeta ya, yang menanyakan, gimana kode ini bisa tetap segar, tetap santai pada kau yang kode kurus itu banyak sekali. Masalah ini semuanya banyak sekali. Nah,
Belajarlah bahwa sampah-sampah itu kalau kita lihat secara positif, maka itu akan jadi berkat buat hidup kita. Pakai kursinya aja duduknya, kamu nggak mau duduk pakai kursi. Kalau kita melihat sampah-sampah itu sebagai sampah, pasti mana sampah itu yang enak. Tapi kalau kita melihat segi positif, bahwa Tuhan mengizinkan kita menerima sampah-sampah itu supaya kita belajar hal-hal baru dalam hidup. Amin. Dan itu menyenangkan. Siap atau tidak, itu bagian saudara. Tapi berbahagialah kalau setiap kita selalu siap jadi tempat sampah untuk menjadi berkat buat banyak. Itu hal yang luar biasa. Satu kali saya di Melbourne, cukup lama, kemudian akhirnya saya mobil di jalan tol, ya, yang samping saya warna-warni Agus Wirja, tiba-tiba ada telepon dari Jerman. Saya hitung jam di Jerman itu jam 2:30 subuh. Ada apa ini? Terus Roh Kudus gerakan kamu pakai speaker handphone. Oh ya, ada apa? Jadi kedengaran. Begitu saya bilang halo, menjerit orang. Kebalik saudara, saya digerakkan untuk telepon orang. Nah suruh saya ini bisa tidak. Ya karena Roh Kudus gerakan, ya udah. Saya telepon dan pakai speaker. Begitu dijawab, yang terdengar pertama cerita. Kenapa kamu telepon? Loh kamu itu kenapa? Karena di speaker. Saya lagi siap mau bunuh diri. Saudara itu namanya Agus Wirja itu pelan-pelan minggir saudara. Kebahu jalan di kolong. Dia tidak ada apa-apa. Tiba-tiba saya disuruh telepon. Sekarang dia jadi orang sukses di kota Hamburg. Luar biasa kerjaannya. Lalu dia bisa cerita penyebabnya. Wih, seperti ini, seperti itu. Bersyukur kepada Tuhan kalau itu bisa terjadi. Siap? Siap ya? Jadi tempat sampah, jadi berkat. Nah setan paling tidak suka kalau menemukan kita semua anak-anak Bapa di surga dan murid-murid Yesus ini hidup dalam transparansi, dalam ketulusan, dalam kejujuran, bloko suto, tidak ada yang ditutupi dan dirahasiakan, tidak ada. Tembuskan. Saudara, setan itu suka yang gelap dan tertutup. Betul ya? Buat setan semuanya rahasia. Tapi buat Bapa itu ada penulisan yang hebat dalam Alkitab. Kejadian pasal 3 sebagai kitab pembuka dan Wahyu pasal 3 sebagai kitab penutup. Ternyata ada konsep blokosuto ini keterbukaan. Kita lihat Kejadian 3 ayat yang ke 7 atau 8. Ketika Tuhan tanya kepada Adam dan Hawa, di mana engkau waktu mereka bersembunyi, itu ayat berapa? Ayat 8 berarti. Ya. Mana sembunyi ayat berapa? 7? Karena berapa? 10? 9? 8.
Oh ya, sesungguhnya ketika mereka mendengar bunyi langkahnya wahai Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Yahweh Tuhan di antara pohon-pohonan dalam taman. Ayat 9. Nah, saudara, buat saya inilah satu-satunya ayat yang paling lucu di seluruh Alkitab. Tetapi Yahweh Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya. Apa firman-Nya? Di manakah engkau? Saudara, lama sekali saya berjuang dengan pikiran saya sendiri. Karena sampai hari ini sedikit sekali orang yang mempercayai bahwa Tuhan itu betul-betul tidak tahu di mana mereka sembunyi. Nah, itu secara logika agama kan tidak bisa diterima, betul kan? Masa Tuhan nggak tahu? Nah, ini yang saya pernah diajak debat, tapi saya nggak mau dalam. Pokoknya saya percaya Tuhan betul-betul. Kalau dia tahu, lalu pakai tanya, tapi dia munafik. Nggak mungkin Tuhan munafik. Saya nggak ketemu jawaban. Pokoknya semua pendapat yang saya dengar betul, tapi hati dan otak saya nggak bisa terima. Nggak mungkin Tuhan tahu. Sampai suatu hari Roh Kudus mengajar itu, masih ingat ya yang saya pernah ajarkan, Alkitab itu satu-satunya buku yang bisa menerangkan dirinya sendiri tanpa perlu bantuan buku yang lain. Ingat itu. Nah, kalau saudara belajar satu bagian Alkitab dan misteri rahasia, nggak usah dipaksa, tinggalin dulu. Baca yang lain, ayat-ayat lain, pasti akan diterangkan. Ya, setelah sekian tahun saya tidak tahu, lupa. Tiba-tiba muncul Wahyu 3 ayat 20. Nah, ternyata Kejadian 3 ayat 9 itu dijelaskan oleh Wahyu 3 ayat 20. Ya, aku berdiri di muka pintu dan ngapain? Mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, Yesus akan apa? Masuk. Stop dulu. Apa yang muncul di benak saya pertama kali baca ini? Saya tetap, ayo mikir. Dia kan Tuhan, bisa masuk nggak tanpa dibuka kunci? Bisa. Ya. Tapi kenapa? Nah, dua hal kita belajar dari ayat ini. Satu, ternyata Tuhan tidak pernah mendobrak, ya, nggak pernah mendobrak hidup kita. Dia selalu menunggu kita dapat kesempatan. Ini sekedar pengetahuan saja. Dobrak itu dari bahasa Belanda. Door itu pintu, dobrak, bundor. Jadi bahasa Indonesia itu saudara perhatikan. Dia sobat, luar biasa. Masa Tuhan perlu ketuk pintu agar dia bisa masuk? Nah, tolong ya, saya mau sadarkan. Yang sampai hari ini saudara punya masalah sakit, masalah ekonomi, masalah apa saja, sudah doa puasa, doa ini, doa itu, enggak selesai-selesai. Bertobat, pasti ada rahasia di tubuh yang bertubuh, sehingga Tuhan enggak bisa masuk ke area itu. Karena begitu sopannya Tuhan, sampai dia tidak akan menjamak, tidak akan berurusan, tidak akan terlibat, tidak mau campur tangan. Kalau itu area rahasia saudara. Ini luar biasa.
Maka itu jujur. Siapa yang bertahun-tahun doa Ustaz kok nggak selesai siapa? Hari ini jujur kepada Tuhan. Ternyata begitu sopannya Tuhan, kalau kita nggak buka diri, dia nggak bisa. Saya pernah membuktikan kasusnya. Ada pengusaha yang sangat cinta Tuhan. Udahlah, pokoknya kalau untuk pekerjaan Tuhan, woi, jemuran. Terus satu kali usahanya kesulitan yang berat luar biasa. Nah, terus dia tanya kepada saya. Saya jawab pakai ayat. Karena begini ya, saya tanya dulu kepada saudara. Dalam hidup kita sebagai murid Yesus, lebih mudah menyerahkan hati atau menyerahkan hidup ke Tuhan? Menyerahkan hati lebih gampang. Betul? Karena area uang itu area pribadi. Tuhan gak usah ikut campur. Apalagi bapak-bapak yang salah, Tuhan cuma minta perempuan kita, sudah kita dan jujur. Maka ya saya berkata kepada pengusaha ini, jujur, pernah secara serius kamu menyerahkan perusahaan ini menjadi milik Tuhan, sehingga dia direktur, kamu manajer? Serius. Sejak itu banyak orang yang berkata, karena dalam sistem bisnis yang sibuk, pusing, bertanggung jawab itu direktur atau manajer? Loh, yang sibuk pemilik direktur. Asal manajer kerjanya betul, pembukuan terbuka, terjadi masalah, direktur akan masalahkan. Memang ini masalah, bukan dari manajer. Nah, maka itu siapa di antara kita yang masih jadi direktur untuk dirimu sendiri, jangan pernah merasakan pertolongan dan kebaikan Tuhan di hidupmu. Sebab kalau saudara belum berani menyerahkan semua yang ada dalam dirimu, Tuhan lepas tangan, urus sendiri. Ini luar biasa. Masih ingat ilustrasi hal yang saya pernah alami tahun 78 bulan nanti di Kalimantan Tengah, sebuah desa. Saya diundang retreat zaman itu, belum ada listrik. Saya berangkat dari Banjarbaru, naik ke Tingking, harus pindah 3 sungai karena masuk ke pedalaman. Saya diberi tema Yesus itu Tuhan. Setelah saya ngajar, ada seorang anak muda bertanya, bagaimana kalau saya punya satu bagian dalam hidup yang saya nggak bisa serahkan kepada Tuhan? Saya tanya, bagian apa itu? Jodoh. Oh ya, kenapa kamu nggak berani menyerahkan masalah jodoh kepada Tuhan? Jawabannya soal saya takut dikasihkan jelek. Lo jujur, kalau kita belum menikah bisa punya pikiran itu juga enggak? Jadi urusan jodoh bisa terus sendiri. Keren juga, oh saya belajar betul ya. Maka itu ayo kita jujur, area mana dalam hidup kita yang kita belum serahkan kepada Tuhan. Coba yang punya sakit gak sembuh-sembuh, punya masalah keuangan gak beres-beres, punya masalah apa, rasa takut menghantui terus, kenapa? Ternyata yang namanya manusia itu rahasia. Betul nggak? Bahkan suami istri aja, berapa kali sih ngajar masalah duit? Ada suami istri yang nggak bisa jujur terbuka pada pasangannya soal keuangan. Aneh, sulit sekali. Yosua pasal 13 ayat 1. Wah, ini luar biasa. Keterbukaan itu penting, lokosuto transparan. Setelah Yosua ngapain? Menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Yahweh kepadanya, serta istilah anak-anak, Yos, kamu
bapaknya sudah tua dan lanjut umur. Ternyata dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Coba percobaan banyak. Ketika Yosua sudah sangat tua, Yahweh berkata kepadanya, kamu sudah sangat tua, dan masih begitu banyak daerah yang belum kalian kuasai. Saya pertama dapatnya ini susah untuk nyambung. Oh, akhirnya kalau kita lihat wilayah hidup kita dari mulai kepala, mata, mulut, telinga, hidung, hati, semua sampai ke bagian kaki kita. Coba jujur, masih adakah area atau wilayah di hidup kita yang belum 100% Tuhan kuasai? Karena masih jadi rahasia. Maaf ya Tuhan, ini bagianku, Tuhan jangan ngurusi bagian. Maka itu tidak sedikit yang mengaku Kristen, anak Tuhan, murid Yesus, kelihatan hebat pelayanannya, tapi banyak masalah. Sampai buat diri sendiri ruwet sendiri. Belajar jujur hati. Lopo suka. Terbuka. Enggak usah takut-takut. Ya, sebelum ada M-Banking, saya masih ingat semua pakai ATM. Kenapa sih gak pernah takut menyerahkan kartu ATM saya kepada siapa saja yang saya bisa mintain tahu? Jawaban pertama, memang saya gak mau punya rahasia. Tapi yang kedua, orang yang tanya ya, karena saya gak ada isinya, ngapain aku? Betul? Jadi gampang hidup seperti itu. Mazmur 73 ayat 1. Nah ini kebaikan Tuhan. Maka itu kalau ada di antara kita yang selama ini rasanya jauh menikmati kebaikan Tuhan, ingat firman ini. Mazmur 73 ayat 1. Sudah berkali-kali kita belajar, sesungguhnya Tuhan itu baik. Ternyata tidak untuk semua kita. Karena untuk siapa? Bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Jadi belum kosong, nggak ada yang dirahasiakan, nggak takut. Biar orang tahu asli kita, nggak apa-apa. Nggak ada ramai. Iya, orang tahu kelemahan kita, nggak apa-apa. Setuju? Nah, orang yang terbuka seperti ini, itu nggak bisa dibunuh. Betul nggak? Orang kalau sudah terbuka hidupnya nggak bisa rasa kecewa, direndahkan orang, nggak rasa. Nggak usah begini. Karena iya luar biasa. Maka itu siapa yang akhir-akhir ini merasa aku ini kurang apa kepada Tuhan, kok masih begini? Hari ini sudah ketemu jawabannya. Engkau nggak pernah jujur 100%. Hatimu tidak tulus, hatimu tidak bersih. Luar biasa, terjemahan lain. Dan coba lihat lagi. Alangkah baiknya Tuhan terhadap Israel, terhadap orang-orang yang bersih hatinya. Terima kasih untuk itu. Jadi Kejadian 3 ayat 9. Setelah semua kita tahu ini, jadi sekarang saudara yakin betul-betul Tuhan nggak tahu mereka di mana. Karena menyembunyikan diri. Wow, saya didapatkan jauh banyak orang. Sampai satu hari dapat di Mazmur 83 atau 86 dikatakan Tuhan itu matahari kebenaran. Oke, ini ilustrasi. Kalau suatu hari saudara di tengah hari siang bolong panas terik, saudara ada di sebuah ruangan yang sekeliling dindingnya itu kaca semua. Ya, bayangkan tengah hari. Tapi kita ada apa? Maka acara itu semua dinding yang kaca itu tertutup tirai.
sehingga tidak ada celah sedikit pun. Pertanyaan, walaupun tengah hari, matahari bisa masuk nggak sinar? Nah, ternyata ini salah. Dia memang matahari, tapi kalau tutup diri kita, yang tak bisa tembus. Wah, ini luar biasa. Maka itu siapa di antara kita suami istri yang masih belum bisa saling percaya, khususnya masalah keuangan, ayo hari ini kita berubah. Yakinkanlah diri saudara, karena sesuatu tindak ini puluhan tahun yang lalu. Setan itu nggak bisa bekerja di hidup kita kalau mereka tahu kita ini tulus. Catat itu. Setan tidak bisa bekerja di hidup kita kalau mereka tahu kita ini blokosito. Karena tidak ada tempat untuk dia sembunyi. Setan akan selalu ada di tempat yang ditutupi. Catat itu. Maka itu masalah keterbukaan ini. Doa puasa rajin, persembahan rajin, pelayanan rajin, baca Alkitab rajin, doa pagi, doa malam, siang, sore, pagi rajin. Tapi kalau ada rahasia, kita nggak bisa buat apa. Jadi ya, oke, sebelum saya nanti, ada yang mau tanya? Baik di sini mau mengikuti yang lain atau ada mau menambahkan pengalamannya, silakan sih. Bahkan dalam tradisi Jawa, saya belajar bersama saja. Seorang pemimpin itu akan punya wibawa kalau dia belum tembus pandang, tidak ada yang rahasia. Kalau bacakan kan ada di situ, di sini ada. Ayo kita diskusi sebentar sebelum selesai anak. Kalian siap ya? Jujur pada orang tuamu, terbuka, jangan ada rahasia, maka Tuhan akan gampang bekerja dalam hidup kita. Kalau tidak ada rahasia, kita bawa pulang aja, nggak usah dipaksa. Ya, ayo ada yang mau tanya, silakan. Ayo kita diskusi. Terus kalau saya lihat yang lain ada urusannya ini kesini. Udah? Ada belum? Oh. Ada enggak? Ayo coba kita diskusi yuk. Pilih yang milih tema ini. Kenapa? Coba kamu cerita. Ya, kenapa? Tahu nggak ini ada sambungannya dengan ini? Berawal dari malam tahun baru. Anak usia seusia ini. Nah, kalau saya ini saya jadi komisioner. Anak seusia ini 19 tahun. Malam tahun baru. Saya ingin kurang jelas. Iya, oke. Baik. Malam tahun baru. Anak seusia ini 19 tahun. Dia menembak kepalanya dengan senapan angin. Saya cukup dekat dengan orang tuanya. Saya sangat dekat dengan orang tua. Ketika saya mendengar kabar ini, tentu saya sedih. Ya, anak seusia anak saya tiba-tiba dia menembakkan senapan angin ke kepalanya. Papanya rajin ibadah. Papanya kalau memberi kepada hamba-hamba Tuhan luar biasa. Ini kasus pertama. Saya merenung sejak itu apa masalahnya. Lalu pemuda yang lain di usia yang sama
dia dibimbing oleh seseorang, dibimbing dalam hal kerohanian, tapi sekali waktu dia curhat tentang apa yang dia baca. Anak muda ini suka membaca filsafat. Maksudnya hanya curhat. Di dalam filsafat itu ada seperti ini, memang bertentangan dengan Alkitab. Tetapi anak ini seketika dibilang, kamu tidak percaya Tuhan, kamu begini, kamu begini. Dia langsung hancur. Meskipun Tuhan beri saya kesempatan, anak muda ini bisa bercerita dengan saya. Yang dia ceritakan itu tidak pernah ada dalam pikiran saya, dan saya tidak setuju dengan peristiwa. Tetapi saya tidak berkata, berhenti kamu baca itu. Tuhan beri hikmat, tetap dengar dia. Nanti saya akan kembali ke anak muda yang pertama. Anak muda yang kedua ini setelah dia cerita tentang filsafat-filsafat yang dia baca, memang banyak yang di luar daripada kebenaran. Bahkan dia pernah mempertanyakan Tuhan. Dia jujur. Lalu salah satu asisten dari pembimbingnya telepon saya. Loh kak, ini begini saya bilang. Kalau kamu berpak, anak ini dia nggak akan cerita lagi. Apa? Jangan baca. Di depanmu bisa tidak baca. Tapi bagaimana kalau dia diam-diam membaca dan menghidupi filsafatnya? Dia akan benar-benar hilang dari Tuhan. Puji Tuhan, sampai tadi siang anak ini puji Tuhan, sampai tadi siang anak muda yang kedua ini masih terus bercerita dengan saya. Tapi sudah mulai hebatnya, sekarang dia lagi ngikutin. Dulu dia tidak mau ke gereja karena dari filsafat-filsafat ini gereja ini tidak cocok. Seperti yang kemarin Bapak bilang, buat anak-anak seusia itu, gereja ini sudah tidak bisa menjadi jawaban. Tapi ketika saya dengar, kemarin dan hari ini dia ngikutin ibadah ini. Kenapa? Ketika saya terbuka, saya mau menerima idenya, saya mau menerima apa yang walaupun itu kelihatannya di luar Alkitab, tapi kok dia kan tidak meninggalkan Tuhan. Tuhan memberi saya ilustrasi begini. Coba bayangkan, kamu sebagai orang Israel, negaramu dilindungi oleh apa? Iron Dome. Iron Dome itu kalau ada rudal masuk ke negara Israel, seperti apa? Kamu dilindungi, kamu warga Israel. Bisa nggak sekali waktu kamu tetap menjadi warga Israel, tetapi kamu keluar dari Iron Dome? Apakah kamu begitu keluar dari Iron Dome, kamu otomatis bukan warga Israel? Tidak. Supaya kamu tahu di luar Iron Dome ini ada apa. Lalu saya kembali, nggak apa-apa. Kamu sekarang kamu baca, yang penting kamu tetap cerita sama saya. Akhirnya dia melihat di luar kebenaran, yaitu di luar firman Tuhan, filsafat itu ternyata memang itu tidak ada yang bentuk. Coba kalau saya bilang tidak boleh, kira-kira anak itu kenapa? Ya saya tidak baca lagi di depan saya. Tapi sekarang ini internet begitu terbuka, dia bisa mendapat ilmu filsafat dari anaknya. Kira-kira anak ini hilang nggak dengan Tuhan? Hilang. Nah saya kembali ke anak yang pertama. Kenapa dia? Orang tuanya tidak siap. Orang tuanya tidak mau terbuka. Dari sisi orang tua tidak mau terbuka, dari sisi anak ini mau terbuka, orang tuanya tidak. Bayangkan betapa bahayanya kalau kita tidak terbuka. Mungkin anak kita salah, mungkin anak kita brengsek, tapi mau nggak kita terbuka? Kebrengsekannya dibuka untuk diselesaikan. Saya istri saya sampai menjelang akhir Januari, saya masih kepikiran anak yang meninggalkan.
kepala. Anaknya baik, anaknya tunduk pada orang tua, tapi ditanya itu semua. Tapi terima kasih untuk pengajaran hari ini membuka untuk kita semua. Kalau kita tertutup, setan bekerja. Sebelum saya tanya, suami istri bisa hari-hari bersama, setiap malam tidur bersama, bisa nggak? Ada yang ditutup-tutupi? Ada yang ditutup-tutupi bisa? Bisa. Ingat, ditutup-tutupi mendatangkan kematian. Terbuka itu depok. Saya pernah suatu kali, saya tidak sebut namanya, saya sedang berjalan dengan papi. Salah seorang anaknya telepon papi, tapi kebiasaan pakai speaker. Anak ini mengaku dosa. Karena nabi. Anak ini mengaku dosa di depan papi. Reaksi papi, saya langsung lihat wajahnya papi. Kamu sangat papi jangan. Jadi saudara, belum papi bicara waktu bilang, papi saya sudah lega. Ya, dia sudah lega. Padahal papi belum doakan, papi belum apa-apa. Saya waktu itu lihat reaksinya papi. Tapi mau datang. Nah, bisa nggak? Keterbukaan dalam hal begini, jangan kita saja yang terbuka, tapi bisa nggak kita menerima keterbukaan orang lain? Ini yang sulit. Mungkin kita bisa terbuka, tapi menerima keterbukaan orang lain itu gampang nggak? Nggak gampang. Apalagi kalau dia terbuka dalam hal yang ini merepotkan, ini. Nah, saya akan kembali keterbukaan. Kalau nggak terbuka, ingat, anak muda. Tapi semua yang menjadi pertanyaan saya malam hari ini terjawab. Terima kasih. Kiranya tema ini juga yang kita pelajari malam hari ini benar-benar mendorong kita untuk saling terbuka. Saya pernah salah paham dengan Pak Denny karena saya tidak terbuka. Kasusnya apa jadi? Saya nggak terbuka, saya salah paham. Tapi setelah lewat Pak Andi Julius Manwar ke sana, Pak Andi Julius itu selalu always listening. Kami terbuka dan terbuka. Saya pernah salah paham sama Pak Denny. Tapi ketika ada keterbukaan, ya, mungkin hari ini ada di antara kita yang belum terbuka. Ayo, Tuhan Yesus memberkati. Karena dong, saudara, ini luar biasa. Jadi begini, yang terakhir ya, kalau Tuhan sudah memakai hidup kita dan aura itu makin itu muncul di hidup kita, jadi jangan bocor mulut. Kita lihat satu ayat ini. Kenapa di gereja Katolik salah satu dari 7 sakramen gereja Katolik sakramen pengakuan dosa. Seperti saya pernah cerita, ada 2 anak wali saya yang jadi imam, salah satu di Belanda, satu saya lupa ada di mana. Nah, waktu mereka melakukan misa tahun mereka seumur hidup, nah salah satu janji sebelum dihabiskan, saya berjanji tidak akan membocorkan rahasia dosa umat yang mengaku itu. Maka itu secara psikologis Yohanes 20:23 tadi itu sangat besar dampaknya. Orang itu lega. Yohanes 20:22. Kapan kita menerima otoritas di ayat 23? Sebenarnya bagaimana dan kapan kita bisa menerima otoritas Yohanes 20:23? Ternyata ada di ayat 22. Bisa disambung nggak? 22:23 nggak bisa.
Oh iya. Dan sesudah berkata demikian, Tuhan Yesus kembali mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Langsung firman-Nya, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya. Jadi otoritas yang Tuhan beri kepada gereja, saya menemukan otoritas tertinggi, bukan khotbah, bukan doa, bukan ini, menyatakan berita pengampunan kepada dunia. Jadi karena Roh Kudus bekerja. Lukas 24, coba cari ayat 20 berapa yang Yesus berkata, berita pertobatan akan diberitakan di seluruh dunia dan dimulai dari Yerusalem. Ayat Lukas 24. Jadi nggak main-main saudara, keterbukaan itu membuat setan tidak punya tempat untuk bekerja dari itu. Maka itu setan senang kalau dia tahu banyak di antara kita itu penuh dengan rahasia, nggak terbuka. Berapa? Terus lanjut lagi. Bagian terakhir dari kop terakhir. Ada lagi ada. Terus di bagian bawah lagi. Oh, 30-an berarti ya. Oh, 40-an saya salah. Udah nggak? Yang lain coba cari. Jangan diurut begitu. Berapa? Itu berita pertobatan ini akan disampaikan kepada seluruh dunia dimulai dari Yerusalem. 47. Nggak tahu 4 berapa? Ayo di 2447. 47. Oh iya. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada siapa? Segala bangsa mulai dari Yerusalem. Ini penginjilan. Saudara, Tuhan ingin mulai hari ini dalam hidup terbuka, hidup tulus, hidup jujur, nggak ada rahasia, itu dialami oleh semua murid Yesus supaya tidak ada lagi dosa di dunia. Amin. Tuh, amin. Wah, betapa indahnya dunia kalau seperti ini. Mari kita menghampiri Tuhan. Musik siap.